Selamat Hari Sabat kepada saudara-saudara Jemaat United dan para sahabat kami dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara ibadah kita tanggal 25 Juli 2020. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu ini adalah Power Prayer, Interceding for Others. Doa yang berkuasa atau doa yang penuh kuasa. Berdoa, memohon, bergumul dalam doa bagi orang-orang lain. Dan pelajaran satu minggu ini mencakup pada hari Minggu Cosmic Struggle, bahwa dunia di mana kita hidup tidak hanya kenyataan yang kita lihat, yang kita dengar, yang bisa kita rasa melalui panca indera kita, tetapi di balik hal-hal yang kita bisa detect melalui panca indera, ada kehidupan lain yang paralel, yaitu pergumulan atau pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Dan kesadaran akan hal ini akan menolong kita untuk lebih memahami tentang pentingnya dan kuasa dan berkat dari doa. Dan sebagai bagian dari berdoa adalah doa syafaat atau berdoa untuk orang lain. Lalu pada hari Senin, topiknya adalah Yesus, juru doa yang maha kuasa. Jesus the mighty intercessor. Di dalam bagian ini kepada kita ditunjukkan bagaimana salah satu pelayanan utama Tuhan Yesus ketika hidup di dunia adalah berdoa, dan berdoa bagi orang lain. Kepada kita ditunjukkan bagaimana secara khusus Yesus berdoa untuk Petrus dan juga untuk murid-muridnya. Dan di Yohanes 17, sebelum dia ditangkap dan disalibkan, dia berdoa bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk orang-orang di masa depan yang akan menerima dan percaya akan pekabaran dari murid-muridnya. Setiap kali membaca bagian itu, saya merasa bahwa saya didoakan oleh Tuhan Yesus. Dari contoh Yesus sebagai juru doa syafaat, pelajaran hari Selasa pindah kepada Paulus sebagai model dan teladan. Diambil dari surat Efesus dan surat Filipi, bagaimana Paulus bukan hanya merindukan, tetapi secara spesifik dia mendoakan agar kerinduan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan pribadi dari orang-orang di Efesus. Dan yang dia doakan adalah hal-hal yang sangat rohani, menyangkut hikmat, pengetahuan, pemahaman, kesucian untuk bisa hidup di dalam Tuhan.
Apa yang terjadi kepada Paulus ini perlu dikomentari sedikit. Anda bisa setuju atau tidak, karena ini adalah perdebatan di antara para ahli Alkitab. Tapi ada pandangan bahwa ketika Paulus menulis surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang sekarang kita miliki surat itu di dalam kanon Alkitab kita. Contohnya Efesus, Filipi. Ketika ia menulis surat ini, dia tidak membayangkan bahwa suratnya akan menjadi Alkitab atau masuk ke dalam Alkitab. Dan kalau kita melihat Paulus dalam aktivitas penulisan surat-suratnya dari perspektif ini akan memberi satu input dan perspektif yang positif dan baik. Bahwa ketika Paulus menuliskan kata-kata indah di dalam surat-surat itu, dia mengekspresikan diri secara jujur, secara murni, tidak punya pretensi apa-apa. Dibanding misalkan ketika dia menulis surat ini, dia tahu bahwa ini nanti akan dibaca orang sampai ribuan tahun ke depan, dan bahwa pembacanya nanti tidak akan hanya terbatas beberapa belas atau puluh orang di Efesus, tetapi akan jadi bacaan jutaan orang dari satu generasi ke generasi lain. Dia akan menulis secara hati-hati, seindah mungkin, sebaik mungkin, dengan kesadaran akan pembaca yang jauh lebih luas, seperti seorang jurnalis yang menulis artikel di koran, atau seorang jurnalis menulis pembahasan di majalah. Dia tahu bahwa pembacanya nanti akan luas, berbagai kalangan. Tetapi karena kita bicara tentang mendoakan orang lain, kalau Paulus hanya murni terbebani untuk mendoakan, memohon hal-hal yang baik bagi jemaat-jemaatnya, maka kata-kata indah di dalam doa-doa ini merupakan cerminan seorang Paulus yang murni. Orang akan mengatakan, bagaimana dengan faktor Roh Kudus dan sebagainya, itu perbincangan lain, sudah menyimpang dari topik yang hendak kita bawakan. Tapi di dalam konteks intercessory prayers, doa syafaat, kalau kita lihat bahwa Paulus murni fokus hanya berdoa bagi orang Efesus, dan doanya seindah ini akan memberi inspirasi kepada kita di dalam mendoakan orang-orang. Kita mengupayakan, memohon, mendambakan hal-hal yang terbaik bagi mereka. Dan lebih jauh lagi, kenapa Paulus mempunyai beban yang begitu dalam, kerinduan yang begitu besar agar orang-orang di jemaat-jemaat yang dibangunnya memiliki karunia rohani yang indah dan berkuasa dalam hidup mereka. Karena ia yang memenangkan jiwa, karena dia yang membangun jemaat,
memberi kepada kita inspirasi yang lain bahwa kalau kita berpartisipasi di dalam menjadi kepanjangan tangan dan kaki Tuhan, itu adalah istilah metamorfosa di dalam memenangkan jiwa-jiwa, di dalam menjadi berkat bagi orang lain. Maka doa kita akan jauh lebih original sifatnya daripada doa-doa orang yang tidak berpartisipasi, karena beban di dalam hati akan memberi warna dan kuasa yang berbeda terhadap doa yang kita panjatkan. Doa seorang ibu yang sedang mendoakan anak-anaknya akan berbeda dengan doa seorang pembaca berita yang sedang melaporkan suatu kejadian. Saya tidak mengatakan bahwa pembaca berita punya doa adalah kurang baik. Contohnya, ada pembaca berita, dan ini lebih saya lihat di televisi di Amerika. Jadi melaporkan ada musibah kebakaran atau musibah tornado atau badai. Setelah melaporkan, maka pembaca berita mengatakan, "Our prayer are with them." Bisa diterjemahkan sebagai doa kita menyertai mereka yang mengalami musibah, atau kita mendoakan mereka yang mengalami musibah. Itu adalah kalimat yang tulus, sepenuh hati, mengharapkan kebaikan bagi orang-orang yang sedang susah. Tetapi yang mau saya bandingkan, ketika seorang ibu mendoakan anak-anaknya dengan seorang penyiar mengatakan, "Our prayer are with them," itu bobot beban di hatinya berbeda. Hal ini saya sampaikan di dalam konteks mengapa Paulus adalah seorang juru doa yang begitu hebat. Oleh karena dia yang memenangkan, membangun, dan mendampingi jiwa-jiwa ini. Lalu pelajaran hari Rabu mengingatkan kita atau menunjukkan bahwa ketika kita berdoa, kita sedang bekerja sama dengan kuasa-kuasa maha hebat yang tidak kelihatan. Dan itu adalah salah satu yang membuat doa itu menarik. Bahasa Inggrisnya lebih inviting, bahwa kita senang untuk berdoa. Karena walaupun kita tidak mengucapkannya, tetapi ada suatu pemahaman jauh di dalam lubuk pikiran kita atau lubuk hati kita bahwa ketika kita berdoa, kata-kata kita itu tidak hanya sekedar hilang di telan udara di sekitar kita, tetapi kata-kata itu akan pergi ke satu tempat di mana akan mendapat jawaban, dan yang memberi jawaban itu Maha Kuasa. Itu merupakan suatu keindahan tersendiri dan penghiburan tersendiri ketika kita menjalani hidup di dunia ini yang mana penuh dengan dosa dan sebagai konsekuensinya berbagai masalah, kesusahan, dan halangan. Dan pelajaran hari Kamis, karena kita sedang bicara tentang doa syafaat, maka topiknya adalah prayer focus. Bahwa
ketika kita memanjatkan doa untuk orang lain, kita perlu lebih fokus di dalam berdoa, dan itu akan kita bahas lebih jauh sebentar lagi. Di pembukaan pelajaran untuk 1 minggu ini, di bagian hari Sabtu sore, tanggal 18 yang lalu, dikatakan atau diingatkan bahwa gereja perjanjian baru, anggota-anggotanya merasakan perlunya berdoa. Dan seperti tadi, unseen power at work, ada korelasi yang langsung antara doa-doa mereka dengan kepenuhan Roh Kudus dan berkuasanya kesaksian mereka ketika membagikan firman Tuhan. Jadi antara doa, tuntunan, dan curahan Roh Kudus dan kesaksian, itu bisa kita lihat di buku Kisah Para Rasul contohnya. Dan poin yang ketiga, doa syafaat, mendoakan orang lain itu punya fungsi ganda sebenarnya. When we seek God and intercede for others, God works in our own hearts. He also works powerfully in the life of others. Jadi ketika kita berdoa bagi orang lain, pertama-tama Tuhan bekerja di dalam hati kita, memberi kepada kita hikmat, kebijaksanaan di dalam membantu orang yang kita doakan supaya bisa mendapat kehidupan yang lebih baik, agar jalan hidupnya diarahkan ke arah yang lebih baik. Itu berkat bagi kita bahwa kita mendapat hikmat. Di sisi lain, Tuhan juga pada saat yang sama bekerja di dalam kehidupan orang yang kita doakan itu, walaupun sebagian di antara mereka tahu sedang didoakan, mereka sedang bergumul, dan sifat doa kita lebih merupakan dukungan agar mereka tahu perjuangan mereka tidak merupakan perjuangan sendirian. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka didoakan atau tidak peduli bahwa mereka didoakan. Ini adalah dinamika dari doa syafaat. Ini adalah satu kutipan yang sangat baik dari buku Steps to Christ. Zaman dulu edisi bahasa Indonesianya judulnya Jalan yang Terindah, lalu berubah menjadi Kebahagiaan Sejati. Saya tidak tahu sekarang judulnya apa, tapi isinya tetap sama. Prayer is the key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse, where are treasured the boundless resources of omnipotence. Doa itu adalah kunci di tangan iman. Kita berhenti dulu di situ. Jadi kita punya kunci, tapi kunci itu tidak akan pernah berfungsi kalau tidak dipegang. Dan ketika kunci itu dimasukkan
tangan itu harus menggerakkan kunci itu agar pintu yang terkunci jadi terbuka. Jadi kalau doa itu kunci, tangannya itu iman, maka orang yang tidak punya iman tidak akan berdoa. Kalau orang berdoa tanpa iman seperti pegang kunci, kuncinya sudah dimasukkan ke dalam lubang kunci tetapi tidak digerakkan. Nah, pintu apa yang dibuka? To unlock heaven's storehouse. Membuka perbendaharaan sorga, membuka rumah perbendaharaan sorgawi, di mana di dalamnya terdapat resources, segala keperluan yang diperlukan, yang tidak ada batasnya dari Dia yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya bagi saya ini adalah deskripsi yang sangat indah dan powerful tentang definisi doa. Dan sekarang kita lihat bagaimana kutipan dari buku Kebahagiaan Sejati ini berkaitan atau mempunyai hubungan yang paralel dan langsung dengan pelajaran hari Rabu, Unseen Powers at Work. Karena di dalam doa terlibat di sana suatu timbunan, himpunan resources yang tidak ada batasnya dari Dia yang Maha Kuasa. Maka ketika kita berdoa, kita sedang melibatkan Yang Maha Kuasa untuk memberi kepada kita segala perlengkapan yang diperlukan di dalam menjalani perjalanan hidup ini. Dan kutipan yang sama, kalau doa itu kunci yang membuka rumah perbendaharaan sorga, di mana di dalamnya terdapat resources yang tidak ada habis-habisnya, yang tidak ada batasnya dari Yang Maha Kuasa. Sayang sekali kalau kita cuma berdoa untuk diri sendiri. Itulah sebabnya pelajaran hari Kamis bicara tentang prayer focus. Bagaimana supaya kita mendoakan agar heavenly resources, segala perlengkapan sorgawi yang tidak ada batasnya itu diarahkan untuk menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan, menguatkan orang-orang yang perlu dikuatkan, menuntun orang-orang yang perlu tuntunan. Itulah yang dimaksud dengan prayer focus, bahwa kita diajak, dipanggil untuk mendoakan orang lain, bagi-bagi berkat. Bagaimana kuasa sorga yang tak terhingga ini akan juga menjadi suatu kuasa yang dicurahkan kepada orang-orang di sekitar kita, bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Inilah pelajaran satu minggu ini, kalau bisa diringkaskan. Hanya ada satu poin. Sementara kita dipanggil, didorong, diajak, diingatkan
untuk mendoakan orang lain, kita perlu datang kepada pertanyaan yang paling mendasar. Apakah doa itu? Maka kita akan bicara tentang doa untuk beberapa menit ke depan. Dan di dalam proses pembahasan ini, jawabannya tidak hanya akan satu. Dan bahwa jawabannya bukan hanya satu, itu adalah bagian dari proses mencoba memahami apa itu doa. Yang pertama, prayer is a special kind of communication. Doa itu adalah suatu bentuk komunikasi yang khusus. Kenapa? Karena secara definisi, yang namanya berdoa itu adalah kita membuka suatu komunikasi dengan ilahi. Nah, jadi faktor ilahi ini yang membuat doa sebagai komunikasi itu khusus. Kita bukan sedang berbicara kepada sesama manusia. Kita bukan sedang berbicara kepada diri sendiri. Kalau orang sedang melakukan sesuatu, seringkali mereka melakukan apa yang disebut self-encouragement, mendorong, memberi semangat kepada diri sendiri. Ini bisa kita lihat di dalam diri para atlet, bicara kepada diri sendiri. Orang sedang ujian, ayo ingat kayaknya. Nah, kan kita diajak, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Nah, ketika kata doa masuk ke dalam aktivitas itu, maka yang namanya doa bukan self-encouragement, tetapi komunikasi khusus, karena ada faktor ilahi di sananya. Jadi itulah definisi doa yang paling mendasar. Komunikasi khusus karena melibatkan Tuhan di sana. Lebih jauh lagi, doa sebagai komunikasi itu minimal mencakup dua hal, yaitu spoken and unspoken communication. Komunikasi yang diucapkan dan komunikasi yang tidak diucapkan. Komunikasi yang permohonan yang disampaikan secara diucapkan, dan permohonan-permohonan yang lebih besar, lebih dalam, yang tidak terucapkan atau tidak diucapkan ketika kita berdoa. Maka seringkali ini yang harus saya katakan. Maka di dalam aktivitas ketika kita berdoa, dua kegiatan ini, spoken and unspoken communication, sedang bekerja bersama-sama sekaligus. Contohnya, saya sedang berdoa dalam doa keluarga, dan di dalam doa itu saya ucapkan, kami juga teringat dan berdoa untuk orang tua kami di Indonesia. Kiranya mereka dalam keadaan baik-baik. Berkat Tuhan selalu menyertai mereka, perlindungan Tuhan. Kami teringat anak-anak kami yang tersebar di berbagai tempat. Nah, kata yang kita ucapkan dalam doa kita untuk orang tua kita adalah mereka dalam keadaan baik-baik.
bahwa mereka dilindungi. Tetapi sebetulnya di balik kata-kata yang secara spesifik terucap itu, ada kerinduan-kerinduan yang jauh lebih besar, bahwa mereka sehat-sehat, bahwa mereka aman, bahwa mereka terhibur walaupun anak-anak jauh. Nah, inilah yang disebut the unspoken aspect of prayer. Dan untungnya Tuhan yang Maha Tahu itu mengetahui hal ini. Dan terima kasih kepada Paulus yang secara spesifik menyentuh topik ini. Bahwa di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan bahwa Roh itu menolong kita di dalam segala kelemahan kita. Bahkan seringkali kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Dan Roh Kudus covers atau menyempurnakan, menutupi doa-doa kita dengan permohonan-permohonan, bahkan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Boleh jadi itu tak terucapkan oleh kita, atau kita tidak tahu bahwa Roh Kudus ikut mendoakan atau ikut berdoa bersama kita. Ini adalah fenomena yang ajaib. Jadi kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Bahkan bagian doa kita yang terucapkan sekalipun, the spoken part of our prayers, seringkali kata-katanya kurang lengkap, kurang fokus, tetapi Tuhan tahu. Dan sudah bagian yang diucapkan pun kurang lengkap, apalagi kerinduan-kerinduan yang lebih besar di balik kata-kata yang tidak lengkap itu. Ibaratnya seperti kita masih punya anak umur 2 tahun, 3 tahun, vocabulary-nya masih sangat terbatas. Fakta bahwa dia mulai belajar bercerita pun, fakta bahwa dia mulai belajar mengekspresikan dirinya pun, sudah sangat menyenangkan kepada kita sebagai orang tua. Walaupun kata yang digunakan hanya itu-itu saja, mungkin spellingnya salah atau masih bukan itu problemnya. Dan itulah bahagianya Tuhan melihat kita berdoa. Dan di sisi lain, sekarang kita bukan bayi, hidup kita sangat rumit, complicated, dengan berbagai tanggung jawab dan tantangannya dan kesusahannya. Dan setiap kali kita berdoa tidak bisa mengcover semua itu. Maka bahwa doa itu mencakup the spoken and unspoken aspect. Apa yang terucapkan secara jelas dan apa yang hanya terimplikasi. Itu sudah merupakan penghiburan tersendiri bahwa doa-doa kita itu dipahami oleh Dia yang mendengarkan. Nah, sekarang kita melangkah lebih jauh lagi. Jadi yang pertama, doa adalah komunikasi khusus melibatkan ilahi. Yang kedua, dalam berdoa itu ada 2 aspek, spoken and unspoken. Nah, yang ketiga, sifat doa itu ada 2 minimal, yaitu doa yang sifatnya basic, doa-doa dasar, dan doa syafaat. Untuk itu kita akan lihat dulu apa itu basic prayer, doa yang sifatnya mendasar. Yang pertama,
doa yang sifatnya mendasar itu adalah doa yang kita panjatkan tujuannya untuk kebaikan diri sendiri. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Bagaimana kita mau mendoakan supaya orang lain bisa jadi lebih baik, kita sendiri tidak pernah mendoakan supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi basic prayer adalah doa yang fokusnya untuk kebaikan diri sendiri. Apa saja di sana? Yang paling mendasar adalah memohon supaya keperluan-keperluan kita yang paling mendasar bisa terpenuhi. Bisa punya tempat tinggal yang aman dan diberi kecukupan supaya bisa bayar sewa apartemen, atau yang punya rumah supaya selalu bisa membayar cicilan rumah, supaya jangan sampai homeless. Minta kesehatan, minta hikmat akal budi, minta diberkati agar pekerjaan yang kita miliki bisa tetap menjadi milik kita. Kalaupun sampai harus lepas, itu oleh karena ada kesempatan yang lebih baik. Berdoa untuk orang-orang di sekitar kita oleh karena kebaikan dan kebahagiaan mereka adalah kebaikan dan kebahagiaan kita. Itulah doa untuk diri sendiri. Tapi doa untuk diri sendiri itu bisa bergerak lebih jauh setelah keperluan mendasar dari hidup dipenuhi oleh Tuhan. Atau bahkan mungkin sebagian dari keperluan mendasar dari hidup itu tidak dipenuhi seperti yang kita inginkan. Doa adalah cara untuk bisa memahami arti hidup yang lebih dalam lagi. Di sini doa menjadi unik oleh karena satu, doa itu adalah komunikasi khusus kepada Ilahi, dan setelah itu memohon kepada Ilahi supaya memenuhi keperluan kita sehari-hari supaya kita bisa tetap hidup dan hidup secara baik. Tetapi habis itu, setelah kita bisa hidup, kalau kita tekun berdoa, lama-lama bosan kalau doanya cuma mau berkati makanan ini, berkati pekerjaan kami, cukupkanlah segala keperluan kami. Kalau kita tekun berdoa lama-lama, setiap kamu minta hidup. Apa arti hidup bagimu? Tiba-tiba kita menjadi filosofikal kalau kita rajin berdoa, mencoba memahami arti hidup. Dan tiba-tiba kita nanti akan memohon permohonan-permohonan yang di luar permohonan fisik dan materi semata. Tolonglah saya jadi lebih sabar, tolonglah supaya saya jadi lebih bijak, tolonglah supaya saya bisa melihat mana yang baik. Maka kegiatan berdoa itu membuat kita bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Dan ini kembali kepada buku Kejadian, bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Adam, menurut buku Kejadian, dibentuk oleh jari tangan Tuhan sendiri menjadi manusia, maka bagi masing-masing kita, kapan Tuhan membentuk kita untuk menjadi atau untuk mencerminkan gambar dan rupanya adalah ketika kita berdoa. Dan ketika doa-doa kita akhirnya sudah naik ke level mencari arti hidup bagi kita. Setelah mencari arti hidup yang lebih dalam, kita akan dipanggil kepada suatu level di mana berdoa itu adalah suatu
kegiatan yang secara sadar, secara sengaja mengosongkan diri dan menunggu untuk diisi oleh kuasa ilahi, atau oleh Roh Kudus, atau oleh bimbingan Tuhan. Maka doa itu sekarang berhenti hanya meminta, tetapi doa itu sudah berubah menjadi meditasi. Dan ini adalah meditasi aktif, bahwa memohon. Dan ini bisa saja tidak formal. Tuhan, penuhilah diriku dengan kasih-Mu. Tuhan, penuhilah diriku dengan anugerah-Mu. Itu adalah basic prayers. Dan akhirnya, yang namanya doa yang untuk diri sendiri ini, basic prayer, setelah secara sengaja mengosongkan diri dan diisi oleh kuasa Tuhan atau kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka doa itu sifatnya adalah secara sengaja menanti dan mencari bimbingan Tuhan di dalam menemukan dan mengembangkan arti hidup yang baik, yang terbaik bagi kita selama kita menjalani hidup di dunia ini. Jadi kalau kita lihat judulnya saja basic, tetapi sebetulnya doa secara pribadi itu pun sudah merupakan suatu kehebatan tersendiri. Nah, sekarang kalau kita lihat poin-poin ini, memohon supaya Tuhan memenuhi segala keperluan kita, memohon atau suatu proses mencari arti hidup yang lebih dalam, suatu proses mengosongkan diri agar bisa diisi oleh kehadiran Tuhan. Nah, kalau orang saja tidak pernah berdoa untuk diri sendiri tentang hal-hal ini, bagaimana dia mau mendoakan orang lain? Sedangkan keperluan pribadinya saja dia tidak tahu. Banyak orang menjalani hidup tidak tahu bahwa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang buka jalan. Maka pelajaran 1 minggu ini mengajak kita mendoakan orang lain. Kita harus memahami dulu bagaimana kita mau mendoakan orang lain, sedangkan berdoa untuk diri sendiri saja kita tidak tahu dan tidak bisa. Dan dari basic prayer, sekarang kita datang ke jenis doa yang kedua, yaitu doa syafaat atau berdoa bagi orang lain, intercessory prayer. Maka ini bukan doa yang fokusnya untuk keperluan kita, tetapi ini adalah doa-doa yang secara sengaja kita masuk ke dalam suasana doa, tetapi fokusnya orang lain. Nah, tadi saya bicara tentang the spoken and unspoken aspect of prayers, bahwa dalam mendoakan orang lain atau mendoakan diri sendiri ada hal yang tak terucapkan. Tapi sekarang sifat yang khusus dan spesifik dari doa syafaat adalah ketika kita mendoakan orang lain, kita ditantang untuk jujur melihat diri sendiri, bagaimana kita melihat orang lain, dan apa yang kita harapkan dari orang lain. Contohnya, saya sebagai seorang pendeta, dan saya mendoakan agar jiwa-jiwa bisa
diselamatkan. Itulah istilah yang umum kita gunakan. Maka sekarang saya doakan untuk orang-orang tertentu supaya mereka mau bergabung menerima Tuhan, dibaptis. Maka intercessory prayer challenges us, menantang saya. Kamu waktu mendoakan orang lain itu, apakah bebanmu adalah demi kebaikan orang itu atau demi kamu punya record di kantor conference supaya kamu selamat? Maka kalau kita punya beban adalah sebetulnya menyelamatkan diri sendiri. Walaupun yang kita lakukan adalah intercessory prayer, berdoa bagi orang lain, tetapi itu adalah basic prayer dalam arti memohon supaya Tuhan memenuhi keperluan pribadi saya. Nah, disinilah intercessory prayer itu bukan basic prayer, adalah ketika saya tidak punya kepentingan apa-apa secara langsung, secara pribadi tentang jawaban doa ini, karena ketika mendoakan orang lain secara murni saya rindu agar hal-hal yang baik itu terjadi kepadanya dan saya ikut bahagia melihat orang itu bisa hidup lebih baik. Motif. Nah, mendoakan orang lain itu jadi perlu fokus yang jelas. Kenapa saya doakan dia? Dan permohonan apa yang saya sampaikan kepada Tuhan tentang orang ini? Dan kenapa itu yang saya pohonkan? Apa yang saya harapkan? Dan di dalam proses ini, ketika kita mendoakan orang lain, kita menjadi orang yang lebih dewasa. Baik sebagai pribadi, tapi juga lebih dewasa dalam iman. Dan ini adalah berkat dari melakukan apa yang disebut intercessory prayer atau mendoakan orang lain. Di dalam pelajaran hari hari Senin, tadi kita sudah singgung bahwa Tuhan Yesus adalah juru doa syafaat. Ia mendoakan orang lain. Yang saya senang dari judul pelajaran hari Senin ini adalah Jesus, the mighty intercessor. Sebagai seorang yang mendoakan orang lain, Yesus itu maha kuasa. Artinya harusnya korelasi logiknya, kalau yang mendoakan saya maha kuasa, maka diharapkan jawaban terhadap doanya, yang mana efeknya terhadap saya akan sukses rate-nya akan sangat tinggi. Keberhasilan doa itu dijawab akan sangat tinggi. Nah, di sini kita dihadapkan kepada suatu fenomena. Kalau Yesus adalah the mighty intercessor, juru doa yang luar biasa yang maha kuasa, kenapa Yudas masih hilang walaupun Yudas didoakan? Kenapa Petrus masih menyangkal dia? Padahal yang mendoakan adalah Yesus yang maha kuasa. Jawabannya ada 3. Nomor 1, hanya ada satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan kepada manusia, yaitu memaksakan kehendaknya, dan itu yang disebut kuasa memilih. Maka sehebat apapun, sebesar apapun Tuhan mendoakan Yudas, mendoakan Petrus, itu kuasa memilih. Apakah segala doa dan pengharapan Yesus akan
menjadi nyata dalam hidup orang itu atau tidak, terserah orang yang sedang didoakan. Maka kita harus bersabar dan perlu rendah hati di dalam mendoakan orang lain. Karena kita rindu sekali menjadi juru doa yang sukses. Kita punya catatan, mungkin tidak resmi, tapi di dalam hati. Si ini saya doakan, si ini lihat hidupnya bagus. Jadi saya agak memanjakan ego saya bahwa saya adalah juru doa yang mighty one. Karena lihat orang-orang yang saya doakan itu jadi bagus hidupnya. Bahayanya dari sikap seperti ini adalah ketika orang-orang yang kita doakan kelihatan tidak ada perubahan, bahkan bukannya kemajuan, bahkan kemunduran, kita jadi kecewa. Kenapa kecewa? Harga diri kita yang sedang terluka. Nah, di sini tadi intercessory prayer challenges us to be honest. Jadi, sedangkan Tuhan Yesus saja, orang-orang yang dia doakan bisa tidak mencapai hasil semaksimal yang diharapkan. Itu akan menolong kita lebih sabar dan rendah hati di dalam melihat jawaban terhadap doa-doa kita bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, jadi yang pertama tadi kuasa memilih. Yang kedua adalah keterbatasan dari keadaan orang yang sedang kita doakan. Ada banyak situasi di mana kita mendoakan orang yang lebih rohani dari kita. Kita mendoakan orang yang lebih hebat dari kita. Contohnya, kita mendoakan ketua General Conference. Yang mana, ya walaupun ini spekulasi, dia lebih rohani dari kita, pengetahuannya lebih hebat. Ya, pokoknya dia enggak. Tapi lebih banyak kalau kita doakan adalah, contohnya, orang tua mendoakan anak. Minimal secara umur kita lebih banyak dari anak-anak kita. Maka otomatis secara pengalaman lebih banyak. Maka anak-anak kita yang pengalamannya lebih sedikit di dalam menimbang untuk mengambil keputusan, perspektifnya atau option lebih sedikit. Maka kita lebih banyak. Nah, seringkali kita tidak sabar dalam mendoakan mereka. Tapi kita harus sadar bahwa orang-orang yang kita doakan itu, keadaan mereka lebih terbatas daripada keadaan kita. Jadi kita harus sabar di dalam melihat pengabulan atau perwujudan dari dikabulkannya, diwujudkannya kerinduan doa-doa kita supaya kita bisa melihatnya menjadi kenyataan. Contohnya Petrus. Karena pelajaran sekolah sahabat kita bicara tentang Petrus. Ini dalam perjamuan malam, Yesus akan ditangkap dalam hitungan beberapa jam lagi. Lalu di antara semua murid, Tuhan Yesus menyebut nama Simon, yaitu Petrus. Simon, Simon, setan sedang menampi engkau supaya engkau jatuh. Tetapi aku sudah mendoakan. Kalau kita mau membacanya secara literal, I have prayed for you, Simon. Aku sudah mendoakan, aku sedang mendoakan engkau. Tuhan tidak mendoakan supaya Simon tidak pernah jatuh. Tapi yang Tuhan doakan, that your faith may not fail. Supaya imanmu tidak gagal. Bagaimana di dalam kejatuhan
kamu tidak kehilangan iman. Karena kalau orang kehilangan iman, dia tidak akan bisa bangkit kembali. Dan itu hidup, tidak ada orang yang tidak pernah jatuh dalam hidup. Tapi yang Tuhan doakan supaya iman kita jangan menyerah, iman kita jangan hilang. Dan kalau nanti kamu sudah bisa pulih kembali dengan pengalamanmu, kamu bisa menguatkan saudara-saudaramu. Nah, ini minimal ada 12 murid dan ada hadirin lain. Kenapa dari semua orang Tuhan sebut Simon? Maka harga diri Petrus tidak terima. Maka gantinya, terima kasih Tuhan, saya didoakan. Dia bilang, but he replied, Tuhan, saya siap mati. Bahkan saya siap pergi masuk penjara. Mungkin dia menggunakan referensi Yohanes Pembaptis. Bahkan sampai mati demi engkau. Menunjukkan bahwa Petrus tersinggung bahwa dia didoakan Yesus, bahwa setan sedang mau menjatuhkan dia. Jadi salah satu caranya kalau kita mendoakan orang, jangan bilang-bilang sama orang itu, mungkin dia jadi tersinggung. Atau kita mengalami, walaupun tidak sefrontal ini, kita kecewa oleh karena orang-orang yang kita doakan justru tidak menghargai doa kita. Yang jadi poin adalah, dan di sini dramanya jadi lebih naik lagi. Petrus yang tersinggung dihantam lebih besar lagi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak kata, oh maaf, harusnya saya jangan mendoakan kamu ya, siapalah saya. Kamu bilang kamu mau masuk penjara bagi saya, kamu katakan kamu siap mati bagi saya. Hari ini, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal saya 3 kali. Jadi dalam waktu hitungan jam ke depan Yesus menunjukkan kemahatauannya. Itu adalah dinamika tersendiri. Tapi yang kita mau lihat adalah sisi Petrus. Keterbatasan dia tidak memahami betapa pentingnya doa Yesus baginya. Jadi kalau kita rasa doa-doa kita tidak dihargai oleh orang-orang yang kita doakan, keterbatasan mereka. Dan poin yang ketiga, aspek tentang kenapa Yesus mendoakan mereka masih gagal juga, Yudas, Petrus. Kita senang sekali melihat dari sisi yang gagal-gagalnya. Yesus juru doa yang maha kuasa. Kenapa Petrus gagal? Gantinya lihat sisi positif, lihat sisi negatif, tapi tidak apa-apa. Yang berikutnya adalah masalah waktu. Benar, secara jangka pendek Petrus gagal, tetapi secara jangka panjang Petrus yang gagal itu, oleh karena doa Tuhan Yesus, bisa bangkit dan bisa menjadi juru kabar baginya yang luar biasa. Jadi the long term perspective of the prayer. Jadi di dalam mendoakan orang, karena ini menyangkut orang lain, menyangkut pergumulan orang itu dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan, maka ada waktu di sana. Dan mungkin atau seringkali kita tidak melihat jawaban doa kita sekarang atau langsung, tetapi di dalam jangka panjang doa-doa itu akan terjawab dan menjadi kenyataan. Untuk topik ini, ilustrasi favorit saya dari Alkitab adalah Kisah pasal 7, yaitu kematian Stefanus. Karena ayatnya terlalu banyak, jadi terlalu kecil di screen, tapi itu tidak menjadi masalah.
dimulai dari ayat 56. Bagaimana Stefanus ketika dia sedang menyampaikan pembelaan diri di pengadilan agama di depan Sanhedrin. Dia katakan, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mereka yang mengadili dia berteriak, tidak tahan, lalu menyeret dia keluar dari kota dan mulai melempari dia dengan batu. Dan sementara mereka melempari dia, Stefanus berdoa, Tuhan Yesus, terimalah nyawaku. Lalu dia bertelut, jatuh di lututnya dan berseru, Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa mereka terhadap mereka. Dengan kata-kata itu dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan sambungannya, Saulus setuju untuk pembunuhan Stefanus ini. Bahwa Saulus secara spesifik namanya disebut dan persetujuannya terhadap pembunuhan. Maka dinamika yang terjadi dalam cerita ini adalah ketika Stefanus dalam proses menjelang kematiannya, salah satu yang dia ingat bertanggung jawab untuk kematiannya adalah Saulus. Itu satu. Tapi di sisi lain dia berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa mereka kepada mereka. Stefanus mati. Dan Saulus yang berada di dalam grup yang jelek waktu itu, pembunuh Stefanus, di kemudian hari bertobat dan menjadi juru kabar Tuhan yang luar biasa. Maka bagaimana kalau mereka ketemu di sorga? Apa kira-kira pikiran Stefanus melihat Saulus? Dan ini dikaitkan dengan doa Stefanus tadi, Tuhan jangan tanggungkan dosa mereka terhadap mereka. Jadi kalau dia datang sama Tuhan mau protes kenapa salah satu orang yang merupakan otak dari pembunuhan saya bisa masuk surga, Tuhan akan katakan, kan kamu bilang jangan tanggungkan dosa mereka kepada mereka. Saya jawab. Dan ini adalah tulisan Lukas. Di Lukas 23 ayat 34. Di kayu salib Tuhan Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah Stefanus mengucapkan kata-kata di Kisah 7 ayat 60 terinspirasi melihat apa yang Yesus lakukan? Kalau dia hanya tiru-tiru Tuhan Yesus supaya gagah, dia akan menyesal. Tapi poinnya adalah jawaban doa-doa ketika Stefanus sudah mati, doanya masih jalan terus. Dan doanya dijawab, dan doanya berhasil. Tapi Stefanus tidak pernah melihat hasil atau akibat atau jawaban dari doa-doanya. Maka dalam mendoakan orang lain kita perlu tekun dan sabar. Boleh jadi kita tidak sempat melihat doa-doa kita menjadi kenyataan.